sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah, dia adalah penduduk surga. Subhanallah. Jadi ada dua contoh yang disebutkan atau ditanyakan ke Nabi atau dilaporkan ke Nabi alaihi salatu wassalam, tapi demi privasi namanya tidak disebutkan, ya, namanya tidak disebutkan. Ini juga pelajaran berharga bagi kita kalau kita ingin menterapi pelanggaran yang terjadi. Kalau bisa tidak disebutkan jati diri, itu lebih baik, karena sasaran kita bukan untuk memburukkan orang atau membuka aib orang, karena Allah anjurkan kita untuk senantiasa menutupi aib saudara. Bahkan terancam orang-orang yang suka mencari-cari kelemahan orang lain, terancam masuk neraka, terancam masuk neraka. Nah sekarang siapa orangnya tidak perlu kita ketahui, tapi amalannya kita tahu. Apa itu? Rajin qiyamul lail. Bapak dan ibu saya muliakan, tentu tahu sendiri bahwa qiyamul lail adalah adabus salihin, adalah pekerjaan orang-orang saleh. Makanya di dalam Al-Quran sendiri Allah sebutkan wa ta'ifatum mimman ma'aka, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil layli wa ta'ifatum minal ladzina amanu wa ta'ifatum minal ladzina ma'aka. Allah tahu engkau berdiri salat malam kurang dari sepertiga malam atau setengahnya, atau kurang dari seperduanya, atau 2/3 malam, dan sekelompok orang beriman. Berarti tidak semuanya, sekelompok orang-orang beriman. Kemudian rajin pula puasa siang hari, rajin puasa sunat siang hari. Wa taf'al, dan banyak sekali amal-amalnya. Wa tatasaddaq, wa tasaddaq, rajin pula bersedekah. Tapi kadang sedekahnya menyakitkan. Jadi sebelum diberi ceramah dulu. Kau tak bonti meminta adanya. Mapo juga joloki kau misal kan. Ya. Tak pandai belaki, jangan belaki jonya kan ya, sebagainya. Jadi kadang-kadang orang karena terpaksa datang juga. Nah, ini orang, kata Nabi SAW, yang menyakiti dengan lisan ini, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya, terhapus semuanya. Karena menyakiti orang itu menghapus amalan kita. Nabi menyebutnya dengan al-haliqah, yaitu mesin cukur. Bukan mencukur rambut, tapi mencukur amal. Jadi kalau miqas itu penggunting, masih ada yang tersisa. Tapi kalau al-haliqah, mencukur licin, yaitu orang yang datang pada hari kiamat bi'amalin ka'amthalil jibal, datang pada hari kiamat dengan amal-amal sebesar-besar gunung. Dalam riwayat lain disebutkan kajibali Tihama, seperti besarnya gunung Tihama. Itu gunung Tihama itu seperti bukit barisannya kita, ya, seperti bukit barisan di Jazirah Arab, gunung atau gugusan gunung yang membentang di Jazirah Arab. Amalannya sangat besar sekali, tetapi waqad syatama hadza, dia telah mencaci yang ini, wasabba hadza, kemudian menghardik yang ini, wa qadamala hadza, tapi dan juga mengambil harta orang ini, wa zalama dan menzalimi ini. Memang dia rajin bersedekah, tapi seperti yang saya katakan tadi, mungkin sedekahnya dari menzalimi orang.
Kan ada sebagian orang Masya Allah cua luar biasa, pemurah luar biasa, tapi jadiin piti uang, jadiin dipaksa orang untuk nyetor ke dia. Nah yang seperti ini kata Nabi la khair fiha, karena menzalimi orang, menyakiti orang, mengambil harta orang walaupun untuk berbuat kebaikan. Tapi di sini yang nampak disebutkan adalah wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Tidak ada tetangganya kecuali merasa tersakiti. Orang kalau sudah segan bertemu dengan kita, berat bertemu dengan kita, ya itu tolong diintrospeksi diri kita. Jangan-jangan karena setiap bertemu ada yang terluka, dan luka itu menggunting atau mencukur amal kita. Lalu pada hari kiamat itu diberikan orang yang dizalimi itu pahala yang dia kerjakan, pahala puasa, pahala salat, pahala agama sedekah, lalu ditransfer kepada orang itu sampai habis saking banyaknya yang dizalimi, saking banyaknya orang yang ini tersakiti, habis. Dan ketika habis, dosa orang yang dizalimi itu yang ditimpakan kepadanya, maka jelaslah tidak ada kebaikan padanya. Dan kalau sudah begitu keadaannya, maka tempatnya neraka. Benarlah Nabi katakan hiya min ahlin nar, dia adalah penduduk neraka. Oleh sebab itu Allah menyebut orang yang memberi tapi menyakiti dengan membatalkan sedekah. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kamu membatalkan sedekah-sedekahmu dengan al-manni, yaitu menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, wal adha, atau dengan menyakiti. Seperti yang saya katakan tadi, belum lagi turun sedekahnya tapi ceramahnya Masya Allah. Data sahabat sampai nini kau dulu cani kau jualnya, sampai ke cucuku bapo corokannya. Jadi kalau demikian kaum muslimin dan muslimat, orang karena terpaksa kadang diambil juga, tetapi hatinya hancur berkeping-keping. Ya, nak membalas tidak bisa, takut. Oleh itu maka kita harus berhati-hati. Ya kalau bisa bersedekah itu tidak diketahui orang ini yang paling bagus. Ya kalau kita tahu ada orang yang membutuhkan, lalu kita kirim dan katakan kepadanya, jangan beritahu siapa yang memberi, itu jauh lebih terhormat dan itu tak akan hilang. Bahkan walaupun ditilap oleh apa namanya yang tempat kita mengirim, karena mau ada pepatah pula, kalau ngirim sesuatu ingin bertambah kirim berita, kalau ngirim sesuatu ingin berkurang kirim uang. Nah, uang sering berkurang kan, tahunya kadang-kadang setelah teleponnya atau apa, maaf Ustaz, uang saya pakai tadi sebagian gitu ya. Nah, gimana lagi? Nah, jadi kadang-kadang dia berinisiatif sendiri tanpa ngasih tahu, uang saya pakai sebagian gitu. Awak minta sampaikan 100.000, yang sampai 75.000, nampak es krim di jalan tadi gitu. Ya, kalau ingin bertambah kirim berita, kalau ingin berkurang kirim uang. Kan ahlul khair, orang-orang yang para pemurah, orang-orang hebat dulu, ya seperti Ali ibn Zaid ibn Ali bin Husain bin Ali Zainul Abidin, itu terkesan orang kedekut karena tidak nampak dia bersedekah, tapi subhanallah baru orang tahu setiap malam ada rezeki di depan pintu, tidak tahu orang siapa yang memberikannya. Setelah beliau meninggal baru orang tahu sedekah itu berhenti, padahal selama ini mereka bisik-bisik kok keturunan Nabi jarang bersedekah. Bukan jarang, tiap malam dia bersedekah tapi tidak diketahui oleh orang. Subhanallah. Jadi harus ada ini para ummahat, para akhwat, ada sedekah-sedekah yang hanya kita dan Allah saja yang tahu.
Gimana caranya? Banyak caranya. Bisa kita antarkan dan tanpa kita beritahu alamat. Terus sekarang dengan transfer tahu alamatnya enggak? Kalau kita transfer nampak tahu juga ya. Gimana caranya supaya tidak diketahui? Gojek. Untuk pitiro. Tidak buat alamat lah hilang loh Gojek. Oh gitu, pakai Gojek. Wah, dah. Kita jangan semua apa dia tahu dia langsung. So tunjuknya sih. Kayaknya banyak 50.000. Nah, misal jadi harus ada yang tersembunyi yang tidak ketahui, atau diantaranya seperti yang dilakukan oleh guru kami dulu, Syekh Abdul Aziz bin Abdul Latif Abdul Latif rahimahullah ta'ala. Ketika beliau meninggal, banyak CS dan office boy yang ada di fakultas kami itu dengan bahasa lugunya dia bilang khasarah. Itu bahasa pasarnya, rugi. Orang tanya kenapa rugi? Rupanya selama ini Syekh setiap terima gaji berikan mereka sedekah dengan janji tak disebutkan pada orang lain. Masing-masing di secara tersendiri, kamu mau enggak saya beri setiap bulan 500, lebih tinggi dari gajinya 300 cuma dia kasih 500, tapi jangan kasih tahu temanmu, jangan kamu kasih tahu, pergi lagi ke teman yang lain gitu juga, baru ketahui setelah beliau meninggal. Ada juga mahasiswa yang menunggu dari S2 ke S3 kan tidak ada mukafaah dan bawa keluarga pula, beliau berdua dapat lebih banyak daripada beasiswa yang kami terima dari universitas. Sedekah tersembunyi. Kapan baru terbuka? Setelah beliau meninggal. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Dan yang seperti ini banyak. Seperti ini banyak. Kalau yang seperti ini tidak mungkin menyakiti ya. Ya, orang yang menyembunyikan sedekahnya tidak akan pernah menyakiti. Oleh sebab itu maka menyembunyikan sedekah itu salah satu cara kita untuk menekan hawa diri kita untuk menyebut-nyebut atau merasa berjasa kepada orang yang kita bersedekah kepadanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah seorang wanita hanya sholat yang wajib saja, dan bersedekah dengan yang sederhana, yaitu beberapa keping susu kering atau akid. Tapi istimewa wala tu'zi ahadan, tak pernah menyakiti orang. Akhlaknya luar biasa. Maka benar Nabi SAW ketika dia katakan inna ahadakum la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Seseorang itu akan mendapatkan derajat orang yang salat malam dan puasa sunat dengan apa? Dengan mulia akhlaknya, dengan baik akhlaknya. Baik akhlak itu akan dirasakan orang. Tidak ada orang yang tersakiti. Orang merasakan rindu bertemu, tidak memberatkan. Pertemuannya selalu membuat kelapangan. Tidak dari sisi materi saja, tapi dari semua sisi. Setiap orangnya bertemu dengannya membuat dada lapang, pikiran tenang. Setidaknya tidak pernah merasa disakiti. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi seperti orang-orang yang punya pribadi seperti ini. Ma'asyarul kiram, ummahatul karimat wal akhawat al-fudlayat. Nah, kata Nabi SAW seperti ini, hiya min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Apa sebab? Dia memang yang wajib-wajib saja, istilah modal. Kemudian dia punya amal andalan, yaitu akhlak yang bagus, dan itu melampaui salat malam, melampaui puasa siang. Dan alangkah baiknya kalau seandainya salat malam, puasa siang, dan selalu membuat orang senang, tentu akan berlipat-lipat lagi. Artinya apa? Ini menunjukkan adab itu adalah jauh lebih berharga
dari amalan-amalan sunat manapun. Sampai-sampai sebagian ulama seperti Abdullah Mubarak mengatakan kadal adab an yakuna thulutsaid. Adab itu hampir-hampir menjadi 2/3 daripada agama ini. Ulama mengatakan thulutsail ilm, 2/3 ilmu. Dan sebaik-baik adab itu seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, wajadtu tis'ata asyaril adab ittaghaful. Saya dapatkan adab itu 9/10-nya ada pada at-taghaful, yaitu cepat melupakan kesalahan orang atau seolah-olah tidak tahu kesalahan orang. Dia tahu dia, tapi tidak mau tahu. Bisa? Kalau bisa, ibu-ibu nanti seperti Imam Ahmad dengan istrinya. Imam Ahmad mengatakan istu ma'a ummi Salih aktsara min 30 sanah. Saya hidup bersama Ummu Salih, ya, Ummu Salih selama lebih dari 30 tahun, tak pernah berselisih satu kata pun. Ada ibu-ibu yang sejak menikah tak berselisih? Hah? Saya, kalau ada, masya Allah, silakan laporkan. Subhanallah, sejak menikah 30 tahun lebih tak pernah berselisih sepatah kata pun. Kira-kira mungkin tak istrinya tak pernah salah? Atau Imam Ahmad tak pernah silap? Rasanya tidak. Tetapi karena dia bersikap melupakan atau seolah-olah tidak mengetahui kesalahan sang istri, atau sang istri pun tidak pernah mempermasalahkan kesalahan sang suami. Nah, kayaknya payah ya. Nah, ya kalau kita tidak dapat jodoh seperti itu, ya karena memang kita juga seperti itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Dan syarat utama sebenarnya adalah biasakan mengutamakan kewajiban sebelum menuntut hak dan keinginan. Nah, kita itulah masalahnya. Kelebihan kita adalah selalu mengklaim atau komplain kewajiban suami kita. Kenapa tidak begini, tidak begini. Sebaliknya juga sang suami suka komplain kenapa istrinya tak melakukan ini dan ini kepadanya. Nah, kalau semuanya minta hak dulu sebelum melaksanakan kewajiban, itulah demo kodok. Itulah demo yang terjadi dalam rumah tangga sendiri. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Jadi ini menunjukkan tingginya adab wanita tadi, walaupun hanya amalannya amalan sunat saja, amalan wajib saja, tapi tidak ada yang sumbing. Sebaliknya yang tambahan tadi banyak, seperti gunung salju, tidak tahan dan akan mencair. Oleh sebab itu, mana yang kita pilih? Beramal sunat banyak tapi menyakiti, atau beramal sunat banyak tidak menyakiti? Pasti kita pilih yang tidak menyakiti. Gimana cara tidak menyakiti? Laksanakan kewajiban, tidak usah ditunggu-tunggu hak kita. Dikasih, alhamdulillah. Kalau tidak, saya minta. Nah, itu kan, kalau tidak saya minta. Kalau tidak, saya perkarakan. Iya, saya perkarakan. Nah, tidak. Utamakan kewajiban kita, nanti Allah akan serahkan kepadanya, hak kita akan diberikannya insyaallah ta'ala. Baik, ya mudah-mudahan ini yang paling berhak mendapatkan. Tetangga kita yang paling dekat itu adalah suami atau istri kita, kemudian orang-orang yang rumahnya berdekatan pintunya dengan pintu kita. Mudah
bagi Allah, bagi siapa yang yang Allah mudahkan baginya. Baik, ikhwan akhwati billah. Kemudian Syekh melanjutkan, hadatsana Abdullah ibn Yazid al-Makri al-Muqri. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Ziyad, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi. Al-Ifriqi ini satu-satunya rawi yang nisbatnya ke Afrika, tapi maksudnya Afrika Utara ini, bukan Afrika Hitam seperti Tunisia, Aljazair, Libya. Dulu itu di situ yang asli disebut Ifriqiya, sedangkan Afrika warna hitam itu dulu disebut dengan Biladut Tikrur atau Tikrun. Maka sampai sekarang orang-orang hitam di Makkah disebut dengan Tikruni, orang-orang Tikruni. Sedangkan Afrika itu dulu ada Afrika Utara, Libya, Tunisia, Aljazair, Al-Maghrib. Nah, kemudian qala, tapi sayangnya dhaif pula, satu-satunya Afriki dhaif pula, tapi masih lumayan. Yang Indonesia nggak ada, yang Nusantarawi juga nggak ketemu, apalagi Al-Kamfari. Ya, saya sudah mencoba ya mencari ada nggak ulama tersebut dalam riwayat atau literatur Islam. Alhamdulillah tidak ada yang berbau Nusantara kecuali setelah abad ke-12 Hijriah. Jadi itulah makanya barangkali wallahu alam Islam masuk ke Indonesia dengan damai karena tidak melalui jalur keilmuan. Keilmuan itu akan menimbulkan dialog, gesekan, perbedaan dan sebagainya. Tapi melalui jalur akhlak dan adab dari para pedagang. Lihatnya dulu orang jujur, apalagi di masa itu dulu orang di sini banyak beranimisme dan juga agama seperti Hindu, dan mereka mendengar kasta-kasta, kasta tinggi, kasta rendah. Nah, ketika Islam datang, mereka menyamaratakan antara Muslim dan Muslimah, tidak ada kasta-kata Islam. Kemudian kejujuran para pedagang, kemudian mereka suka kasih makan orang. Makanya di Indonesia ini suka kenduri, asal apa syukuran karena pasti ada makannya, pasti ada makannya. Maka acara-acara yang ada makannya lebih disenangi. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Qala hadatsani Umarah ibn Ghurab, telah menceritakan kepadaku Umarah ibn Ghurab. Ini tidak diketahui terjemahnya, karena itu hadisnya dhaif, termasuk Abdurrahman bin Ziyad bin An'um juga dhaif. Anna ammatan lahu haddatsathu, bahwa paman atau bibinya menceritakan kepadanya, ini juga majhulah, tidak diketahui. Annaha sa'alat Aisyah ummul mukminin, dia bertanya kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, faqalat, dia berkata, inna zawja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha, istri atau suami dari seseorang dari perempuan kami menginginkan istrinya. Paham lah ya, suami menginginkan istrinya, fatamna'uhu nafsaha, tapi istrinya tidak mau alias menolak. Imma an takuna ghadbah, mungkin karena lagi sedang tidak mood gitu, sedang marah. Aw lam takun nasyita, atau sedang tidak mood, sedang tidak semangat, tidak move on. Fahal alaina fi zalika min haraj, apakah dalam kondisi seperti itu kami berdosa? Dosa tidak kami menolak suami kami, baik dalam keadaan tidak senang atau sedang marah, atau dalam keadaan sedang tidak ada mood, tidak ada semangat? Qalat na'am, Aisyah menjawab iya. Inna min haqqi alayki allau araki law aradaki wa anti ala qadam lam tamna'ihi, karena sesungguhnya di antara haknya terhadapmu, seandainya kamu sedang berada di atas pelana kuda, lalu dia minta, kamu tidak berhak untuk menghalanginya atau menolaknya. Padahal mustahil orang di atas pelana kuda. Tapi walaupun keadaan seperti itu, maka kamu tidak boleh menolaknya. Saking besarnya hak bagi
suami tersebut. Sebab apa? Laki-laki itu kalau tidak diberi, ini sabit menurut para ahli, maka dia akan mencari. Ya, kalau dia mencari, bikin repot ibu juga. Ya, bikin repot kita juga. Dibuatnya yang haram, berdosa dia gara-gara kita. Dibuat yang halal, berdosa kita gara-gara dia. Paham? Kalau dibuatnya yang haram, berdosa dia gara-gara ibu. Tapi kalau dibuatnya yang halal, berdosa ibu gara-gara dia. Sahih? Nah, jadi tidak ada yang bagus menolak itu. Tidak ada yang bagus. Jadi ada ibu-ibu nanya ke saya, Ustaz, gimana caranya supaya suami kami tidak berpaling dari kami? Saya bilang, buat dia tak pernah puas menatap ibu. Sah? Kalau dia sudah tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah melihat ibu, dia tak akan menoleh ke tempat lain. Tapi jangan cerita orang dah lalu dilapu disuangkan sejak dengan kat pilih mandi aja nak bau nampak kau ni je. Ya film ya on dia belum tengok. Orang di film lah joleh pakai gencu, pakai bodak, pakai calan. Tentu apa nama orang berminyak wangi. Awak nak pulang lagi boleh can. Baju cempel yang buruk. Masih poso. Jadi masalahnya di kita. Maka kalau dia minta, tolong jangan dihalangi kecuali ada penghalangan, sedang berhalangan. Berkata Ummul Mukminin, qultu laha ihdana tahid. Afwan, dia bertanya, ihdana tahid alaysa laha liwazoi illa firashun wahid. Ada yang bertanya lagi, kami sedang haid tapi tak punya tempat tidur kecuali satu dan tak punya selimut kecuali satu. Itu bagus itu. Kalau sudah dua tempat tidur suami istri sudah berbahaya. Itu sudah pasti ada masalah, sudah melanggar sistem. Dan masalah selalu timbul setelah melanggar syariat. Ibu-ibu, saudari-saudari diakad supaya tidur bersama, supaya tidur satu selimut, supaya tidur satu bantal. Makanya ketika ada orang kelahi suami istri ngadu ke seorang nenek, ini sarjana loh kan. Wala kuliah ini ada kuliah nanya. Kalau babanta laki bini ga, ubeknya lolok sabante. Lolok sabante. Tahu bante ya? Lain, lolok satu bantal. Tapi kalau sudah ngambil bantal masing-masing itu semakin bermasalah. Dan itu harus diatasi dengan segera. Nya nak kena pakai bola orangnya. Subhanallah, orang bisa tidur dalam kapal bergelombang, sah? Iya enggak? Tapi tak tidur. Kenapa? Jendidulin. Jangan dipikirkan. Tengok orang tua kalau pas malam Ahad kan Pak Sudia tiru ya Ahad ya. Kan banyak orang lolok tepi jalan doang. Mana ku gangguan nyamuk leh, mesin motor lalu, balon baun leh. Pada laki atau bini nengok bakau. Mama. Mana lama lolok tepi jalan du pada lolok dek bakau laki awak. Ndak ni kedua. Ndak ni kedua itu ya suruhnya apa ya? Kalau ndak ni kedua memang tak masuk cahaya itu lah. Kalau sudah mulai menghindari masing-masing di waktu tidur, pada itulah waktu terbaik untuk bersama. Seperti kita lihat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, ketika kami sedang haid, kami tidak punya tempat tidur, tidak punya selimut kecuali satu. Apa yang dia buat? Nah, kaifa nasna? Bagaimana kami lakukan? Qalat litashudda 'alaiha izaraha thumma tanamu ma'ahu.
hendaklah dia mengikat kencang kain pinggangnya rapi dan tidurlah bersamanya, tidur bersama suaminya. Falahu ma fawqa dzalik, yang di atas itu bebas dia melakukannya, di atas kain sarungnya tadi bebas. Oh, masya Allah, sehari masmu. Siapa namanya? Zaleha. Masya Allah, syukran kasih. Taib. Jadi di atas itu adalah haknya. Ma'anni saufa ukhbiruki ma sana'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan ceritakan kepadamu apa yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Innahu kana lailati minhu. Nabi waktu itu malam di malam giliranku. Fatahantu syai'an, lalu saya mengadon sesuatu dari syair gandum, dibuatnya adonan. Faja'lahu qursan, lalu saya membuat roti bulat-bulat tipis, itu namanya sampai sekarang disebut dengan orang Qasim menyebutnya gursan, yaitu gursan. Setelah diadon kemudian dibuat bulat-bulat seperti kerupuk kita, lebih kurang tapi lebih tebal, tapi tidak dijemur, nanti panaskan di atas api, kadang-kadang dicampur dengan madu, ya, kemudian ini dimakan, kadang-kadang pakai kuah, kadang tidak, namanya gursan. Padahal itu apa terjemah situ ya? Apa terjemahannya? Ndak abir kan? Ndak awur ya? Ndak abir itu dah. Berarti ndak apa nak Arab dulu. Roti sebenarnya. Roti apanya? Roti pipi, iyalah. Namanya gursan. Kalau bahasa amianya orang sekarang roti gursan. Roti ya, kalau lebarnya seperti selebar lebih kurang bed pingpong, kecil sedikit dari itu, dan pipih memang, ya, tapi tidak setipis kerupuk, ya, contoh-contoh canai lah. Tapi kalau canai kan tidak licin, kalau ini licin permukaannya. Kadang-kadang warnanya ini biasa dibuat dari gandum merah, biasa pada umumnya dibuat dari gandum merah. Wadakhala faraddal bab, dia masuk dan menutup pintu. Wadakhala al-masjid, masuk masjid. Wa kana iza arada ayyanama aghlaqal bab. Nabi apabila ingin tidur, ini sunnah Nabi juga, walaupun hadis ini dhaif tapi di riwayat yang lain sahih, aghlaqal bab, beliau menutup pintu. Jadi kalau mau tidur jangan lupa tutup pintu dan baca bismillah. Wa auka al-qirbah, kemudian dia mengikat qirbah. Qirbah ini tempat nyimpan air. Kalau dulu orang pakai qirbah, sekarang pakai ember, tutup embernya, atau pakai termos, tutup termosnya. Kau pakai botol, tutup botolnya, jangan biarkan terbuka, karena syaitan akan masuk kalau kita tidak tutup. Wa akfa al-qadah, kemudian menutup pula piring-piring, pinggan-pinggan, tempat-tempat makanan. Wa atfa al-misbah, dan mematikan lampu. Nah, kalau lampu kadang hidup torangnya kan, secara kesehatan juga tidak sehat, ya. Tidur dalam keadaan lampu terang tidak sehat, dan secara keamanan juga berbahaya, apalagi dulu lampu semprong dan sebagainya. Fantazartu an yansarifa aw fat'imuhu al-qurs, lalu saya tunggu dia selesai sholat untuk saya berikan makan kursan tadi, roti pipih tadi. Falam yansarif hatta ghalabani naum, tapi belum juga beliau selesai salat sampai saya tidak tahan tertidur. Jadi wanita ini masuk surga mudahnya, tidak perlu banyak salat malam nah, tapi taat suami, salat wajib, puasa wajib, kemudian menjaga kehormatan dan taat pada suami. Nah, lain itu sonangnya cik tak suami payah ke dia kayak ya mama. Nah, iya perlu ya sama sudah sana. Nah, wa auja'ahul bardu, karena saya tidur pakai selimut sendiri, Nabi tambah selimut pula, maka dia pun menggigil karena
karena kedinginan. Nah, fa'atani fa'aqamani, lalu dia datang dan membangunkan saya. Tidak tahan lagi, dia bangunkan. Dan saya pernah mengalami ini juga. Dia dalam musafir Bukit Tinggi, awak terlambat datang, sudah itu selimut lah di poket dia nak sodo. Ya di uang rumah jangan tinggi awak lolok kacau lo dia tapi lolok nya sampai nya di mawang. Makanya sudah itu tidak boleh tidur di mawang kalau baik kegiatan. Ini masalahnya awak jadi bintang baca kan, tiba lah lambat sudah itu baca itu lo dulu. Nah itu deh. Kemudian jago subuh sudah subuh malu lolok nyawa tidak lolok je potong. Allah Ustaz. Jadi kalau pergi safari dakwah dan syaratkan tidak tidur di rumah orang kecuali orangnya tidak ada. Nah, kalau tidak ada kan bebas wah. Kalau ada tidak dengan Cak Bayu. Nah, Cak Bayunya sudah itu masuk Abu Nami dan terkadang dan dirawat tahun 2002 dia itu terus. Allah Ustaz. Dan Allah biaya sudah itu fa'aqamani dia bangunkan summa qala adfi'ini panaskan badan saya, hangatkan badan saya. Faqultu lahu ini haid. Ini kalau laki minta angin badan mau cara ngarati loh, dia dipakai ajar lah. Nah, minta panaskan badannya, lalu alasannya Aisyah saya sedang haid, tidak bisa. Faqala wa in ikshifi an fakhidhaiki, sekalipun sedang haid bukakan kedua pahamu. Fakashaftu lahu an fakhidhayya, lalu saya bukakan kedua paha saya. Fa wada'a khaddahu wa ra'sahu baina aw ala fakhidhayya hatta dafi, lalu dia letakkan kepalanya dan pipinya di antara dua paha saya sampai dia merasa hangat. Fa aqbalat syatun li jarina dajina. Dalam kondisi seperti itu masuk pula seekor kambing milik tetangga yang terlepas. Fadakhalat dan masuk, thumma amadat ilal qurs fa akhadathu, diambil roti danina. Thumma adbarat dan lari. Qalat wa qaliktu anhu, saya pun merasa sedih karena itu untuk Nabi alaihi salatu wastaiqadha Nabi sallallahu, dan Nabi pun terbangun. Fabadartuha ilal bab, lalu saya kejar kambing tadi ke pintu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan khuzi ma adrakti min qursiki, kamu ambil yang tersisa dari roti tadi. Wala tu'zi jaraki bisyatihi, tapi jangan sakiti tetanggamu gara-gara kambing tadi. Jangan bantar lah toge dek, jangan bantar toge dek kambing. Ni kata bahayoro, kan ia babong candung ke. Dan diambil adanya daun ubi dua leh, tapi kalau candung dia tombak. Itu makanya begitulah kita saling memahami. Masuk ayam tetangga ke awak, bali ayam nyuruh bantai. jadi umban mereka diumban awak umban ayamnya diumban awak dah. Jadi sebab itu Nabi pesankan wala tu'zi jaraki fi syatihi, jangan sakiti tanggamu gara-gara kambingnya tadi, gara-gara kambingnya. Hadis ini walaupun sanadnya dhaif, tetapi banyak dari makna yang terdapat di dalamnya ada dalam hadis-hadis sahih. Banyak terdapat dalam hadis-hadis sahih. Dan hampir semuanya adalah dalam hadis sahih. Wallahu a'lam. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah di riwayat yang ketiga ini, haddatsana Sulaiman ibn Dawud Abu Rabi', telah menceritakan kepada Imam Sulaiman ibn Dawud Abu Rabi' Az-Zahrani. Abu Rabi' Az-Zahrani qala hadatsana Ismail bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far ibn Abi Katsir Al-Basri qala hadatsana Al-Ala ibn Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Al-Ala ibn Abdurrahman Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Amr Al-Hiraqi an abihi, dari bapaknya Abdurrahman ibn Amr Al-Hiraqi atau Al-Huraqi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tidak aman tetangganya dari segala gangguannya. Ya, banyak gangguannya termasuk asok ya. Termasuk asok kayaknya. Jadi kalau seandainya duduk jen membawa asok, termasuk ganggu. Tapi yang paling sering kan ucapan atau tindakan. Ya kadang-kadang ada lagi lah jalan satu-satunya ke awak azudu tutuplah jalan lah. Ya subhanallah, jangankan jalan, Nabi SAW melarang tetangga untuk menempelkan dindingnya ke dinding kita. Dinding pun tidak boleh kita larang tetangga menempelkan dindingnya ke dinding kita, seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya begitulah tetangga. Bahkan subhanallah, ya banyak kisah-kisah orang yang tetangga kadang-kadang dia menanggung gangguan tetangganya selamanya dan dia tidak memberitahukannya. Subhanallah, inilah orang-orang yang sabar, orang-orang yang hebat. Maka wajarlah kalau ada sebagian orang dulu dia jual rumahnya 2000 dirham, 1000 harga rumah, 1000 harga bertetangga dengan Syekh Muhammad bin Hasan As-Sukkari, yaitu karena bertetangga dengannya nikmat yang tak bisa dinilai dengan harta. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi orang-orang yang aman orang lain dari gangguan kita, dan semua itu mudah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya ada, sering-sering kita maaf, dan kalau ada tetangga yang mengganggu kita, sering-sering kita bersabar. Wabillahi taufik. Barangkali sampai di sini kajian pada kesempatan ini. Ini banyak pertanyaan nampaknya. Subhanallah. Kita coba, mudah-mudahan tidak panjang-panjang. Bismillah. Pertanyaan ada panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memiliki perselisihan dengan tetangga. Alhamdulillah kami sudah bermaaf-maafan, tapi untuk selanjutnya kami tidak lagi saling mengunjungi dan tidak bertegur sapa. Semua kami lakukan untuk jaga jarak dan jaga hati. Apakah kami berdua berdosa tidak ada komunikasi saja? Seperti Ustaz. Kalau masih tidak bercakap berarti tidak. Dia saling memaafkan. Saling memaafkan itu artinya hilang semuanya, kembali ke kondisi biasa. Tapi kalau maksudnya tidak banyak baca itu, takut salah itu biasa. Ya artinya nyuruh dek salah cito itu mulai kan. Nah, sekarang kita kurangi intensitas bercerita, tapi jangan sampai tidak ada komunikasi. Sebab tetangga itu orang paling dekat, kita lebih dekat dengan saudara kandung kita. Apapun terjadi di rumah kita, mereka yang pertama. Sebaliknya apa terjadi di rumah mereka, kita yang pertama yang akan mengurusnya. Oleh sebab itu jangan sampai tidak berkomunikasi. Sebab tidak berkomunikasi itu, jangankan dengan tetangga, dengan saudara sendiri akan menambah renggangnya hubungan kita. Maka selalu saling memberi, habis itu ucapkan salam, kemudian balik. Nah, kalau nanti dia beri kita terima, walaupun kita tidak setuju, hindari untuk menolak. Karena kadang-kadang sesuatu yang kita tidak suka tapi diberikan, kita terima dengan berat, kan masih bisa dihadiahkan. Sebab hadiah boleh dihadiahkan. Tapi kalau ditolak, tak mau, kami nak makan ikornya kan, mungkin tersinggung dia. Ambil aja, nanti kita hadiahkan pada yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bersabar tinggal di lingkungan yang tetangganya kiri kanan selama hidupkan musik? Hidupkan pula ngaji. Hidupkan pula ngaji. Insya Allah. Iya. Artinya kalau suaranya sampai ke rumah kita, ya kita sampai menutupi suara yang di luar itu. Kalau artinya kalau tidak bisa kita tegur gitu. Kadang-kadang kan semakin ditegur semakin garang orang tuh kadang-kadang. Nah, tambah apalagi sound horeg pula kan. Allah musta'an. Mas zaman sound horeg. Jadi nak ngajak orang lain juga ikut menikmati atau menyakiti. Kita hidupkan saja untuk menutupi suara itu. Dan itu pernah juga anak lakukan
Iya, kita ngaji di masjid kita sudah sampaikan. Tapi orang itu kan tidak sekali masuk. Akhirnya terpaksa kita hidupkan untuk di rumah kita. Sekeras apa dia, kita tandingi aja dengan sekeras itu pula. Akhirnya lama-lama mereka kecilkan, kita kecilkan pula. Jadi kadang-kadang orang mau paham juga, kita tidak suka. Hidup mengaji atau ceramah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi kalau bisa ditegur, mohon maaf dan sebagainya, tidak masalah dengan izin Allah. Karena memang ini bagian daripada dakwah. Kalau tidak sabar, bumi Allah luas. Jual yang itu, pindah ke tempat yang kondusif. Karena al-jaru qabla dar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, di sekolah anak kami dianjurkan menabung. Nanti setelah akhir tahun tabungan dapat diambil tapi dipotong admin. Apakah ini boleh Ustaz? Apakah ini riba? Jazakallahu khairan. Ya, artinya admin ikut nabung enggak? Kalau admin enggak ikut nabung, itu sah saja sebagai bayaran untuk mereka menyimpan. Tapi kalau dia ikut nabung masuk riba. Maka pastikan admin tidak ikut dalam kegiatan itu. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menceritakan kebaikan seorang termasuk ghibah? Tidak. Ini dianjurkan. Menceritakan kebaikan ini justru dianjurkan. Tapi sebaiknya jangan sampai dia ketahui. Kalau dia ketahui nanti datang ujub, kita merusak jadinya. Makanya dilarang memuji-muji berhadapan. Bagaimana bertobat dari dosa ghibah? Haruskah kita jujur kepada seorang itu karena telah menghibahnya? Kalau sebagian ulama mengatakan iya, tapi yang sahih wallahu alam, kita minta dakwah secara umum saja. Saya mohon maaf, mungkin selama ini saya abai, saya cuai, saya melakukan ini dan itu, ya mohon dimaafkan. Insya Allah. Tapi kalau udah sabit, wah, nanti kasan madu-adu dan ini, nanti tambah tak jadi dia makan. Jadi wallahu alam tidak mesti disampaikan apa jenis dosanya itu, kecuali utang. Kalau utang harus sabun. Nah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dikelilingi Allah. Amin. Izin bertanya Ustaz, silakan. Selatar 2 minggu lalu pertama kalinya saya mendengar sekitar 2 minggu lalu atau 2 pekan lalu pertama kalinya saya mendengar bahwa ada tetangga saya memfitnah saya. Innalillahi. Sebaiknya nggak tahu ya. Setelah mengetahuinya saya hanya tersenyum tapi tersenyum pahit ya, dan berkata itu fitnah. Tapi saya tidak mau fitnah itu sampai lagi ke saya. Pertanyaannya, perlukah saya klarifikasi di status WA bahwa berita itu fitnah, atau saya cukup diam dan bersabar? Atas jawabannya saya mengucapkan jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Nah, kalau ibu ingin viral, jawab aja. Kalau menurut manhajnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, kalau sesuatu fitnah yang sama sekali tidak mengena dengan kita, abaikan saja. Karena tidak ada tuntutan hukumnya. Tapi kalau sudah sampai ke ranah hukum, ya kita harus pada pembelaan. Tapi kalau hanya orang mengatakan sesuatu pada kita, padahal kita tak pernah melakukannya, dan tidak ada konsekuensinya, maka kita diamkan saja, abaikan saja. Misal, orang memfitnah Ustaz Dasman selama boleh tahun lu dak kuliah dan nyanyi bedong sudung dari padang pasir lu asitu aja lolok makanannya. Nah pulang dilengketkan nama LC situ deh. Tidak perlu dan jawab dah. Kan tidak perlu jawab dah. Habiskan waktu. Ada nyamuk ini turun. Sebab Nabi Musa alaihissalam
dituntut oleh Fir'aun. Dulu kamu kecil kami pelihara, lalu kamu bikin masalah dan lari dari kami. Nabi Musa jawab, itu karena aturanmu sendiri yang zalim, maka saya terpaksa harus menginap di istanamu. Bukan saya berkehendak, saya masih kecil. Dijawabnya, karena memang kejadiannya benar. Kejadiannya benar bahwa dia dididik oleh Fir'aun. Lalu kamu melakukan perbuatan pelanggar hukum, yaitu membunuh orang jemaah Fir'aun. Itu juga gara-gara kamu yang menerapkan hukum zalim asal Bani Israel, semena-mena orang Bakoptik untuk menghina mereka. Ini saya membela orang yang dizalimi. Ketika dikatakan oleh Fir'aun, inna rasulakum allazi ursila ilaikum lamajnun, ini rasul yang diutus kepada kalian ini orang gila. Fir'aun, Musa tidak jawab, sebab Fir'aun sadar Musa tak gila. Musa tahu itu, andai saya gila Fir'aun tak akan tuntut saya. Makanya banyak orang kalau sudah bersalah, khususnya di negeri ini, langsung gila, ya, langsung gila. Kenapa? Dia tahu orang gila tak dituntut. Jadi kalau ada orang fitnah misalnya ini dan itu, tidak perlu klarifikasi, karena tidak ada manfaatnya, justru membuat viral masalah, justru bikin kita susah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Biarin aja, karena kita sama sekali tidak melakukannya, kita tidak mengena dengan itu. Wallahu ta'ala alam. Dan banyak berdoa pada Allah SWT, semoga Allah tenangkan hati kita dan jauhkan dari fitnah-fitnah tersebut. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.